Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun ada sedikit keterlambatan ya pengiriman file, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini akan saya beri evaluasi yang kemarin dikirim oleh Mas Yuwafa terkait progres artikelnya ya. Saya share screen dulu. Nah, ini dia. Sudah muncul ya share screen-nya ya. Oke. Kita buka dulu untuk punyanya siapa ini? Mas Ibtar Navaris ya, dengan judul Analisis Sosiologi Sastra dengan Puisi. Aku, karya Taufik Ismail sebagai pembelajaran sastra di masyarakat. Pembelajaran sastra di masyarakat. Oke. Kita skip dulu ya, nggak saya komentari dulu secara judul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, aman ya. Yuk, gimana ini Mas Faris? Udah penelitian kok isinya cuma abstrak. Terjadi error. Oh, error mungkin ya. Saya coba lagi. Semoga tidak error. Oh, tidak melihat sepertinya Faris error apa hal karena error ya. Coba saya download saja lah ya. Oh, karena saya belum login. Saya login dulu. Oh, ini enggak ada. Saya copy saja. Sebentar ya, sebentar ya. Silakan. Ini saya bikin dulu di sini. Oke, saya share screen ulang ya. Sudah muncul ya. Nah, kita kembali lagi ke artikelnya Mas Faris. Nah, ini dia. Oke, ini sekarang sudah mas. Untuk pendahuluannya terlalu pendek ya Mas Faris. Ya, bahasa adalah sarana ungkapan dan di dalam pendahuluan ini tidak ada kutipan sama sekali. Ya, harus ada menyertakan kutipan-kutipan. Dan sebelum metode penelitian, ya itu ada teori. Oke, lebih serius lagi Mas Faris ya, lebih serius lagi. Kita plus, gimana cara plusnya? Coba langsung plus saja ya. Nah, sekarang Amelia. Nah, ini belum ada nama. Ya, nanti itulah ini ya. Ini masukkan nama saya dengan jangan pakai email ini ya. Sorry. Email fatoni.akma. Saya ganti dulu lah ya. Ya, karena yang terindeks di Google Scholar saya adalah email ini. Oke, ini saya ganti dulu lah pakai email ini yang terindeks di Google Scholar. Ya, saya masukkan dulu linknya. No, login lagi. Oke, nggak masalah lah ya. Pakai email saya yang ini teman-teman. Ya. Nah, ini fatoni.ahmad@gmail.com. Itu nama saya dimasukkan sebagai penulis kedua. Oke.
Nah, ini ada Mbak Adila ternyata yang paling atas. Kita cek Mbak Adila. Studi Sosiologi Sastra dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Pendidikan dan Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Oke, nama saya belum ada ya Mbak Adila. Nama sampean juga belum ada. Ini hanya email ya. Untuk nama saya nanti disertai dengan email ini fatoni.ahmad@gmail.com. Oke, abstrak ya. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan ya bla bla bla. Kemudian metode, oke. Hasil penelitian sempat membangun oke. Dan Imaji Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono tadi sudah ada di judul, coba dihilangkan strukturalisme. Ya, oke, tidak menyebut strukturalisme ya. Boleh ya, puisi oke. Hanya untuk memaksimalkan kata kuncinya ya. Untuk pendahuluan, saya cek sekilas belum ada kutipan sama sekali. Kemudian untuk metode penelitian, lah metode penelitian ini masih bingung seperti yang telah saya sampaikan ya. Metode penelitian itu ambil sesuatu yang sudah itu ya, sesuatu yang kalian memang benar-benar membutuhkan dalam penelitiannya, pembahasan dan penutup. Oke. Ini semua secara itu sudah ada ya, tapi belum maksimal. Dan sebagai pengetahuan, mari kita mencari satu contoh ya, Google Scholar. Google Scholar, penelitian sosiologi sastra, biar gak menarik, biar gak mencari-cari lagi, kok gak menarik. Saya ambilkan tulisan saya yang penelitian sosiologi sastra ya. Oke, profil saya. Nah ini ya, saya pakai ini. Ini bisa nggak ya? Eh, ada ya. Ada yang ada. Kenalin sebelum Sirok belum masuk ya. Kita cari dulu. Mundur. Nah, ini sudah masuk ke artikel ini. Saya coba masukkan proses penciptaan. Google Scholar. Kalian ya, kalian ya, Rek, ya, sabar ya. Ini sudah masuk ke belum tambah. Pencalonan. Ini, sekali sebelum. Nah, ini dia. Tuh, kok terklik ya? Mundur, mundur, mundur. Cara menambahkan.
Ini gimana caranya? Oh no. Proses penciptaan. Oh, di fase dulu. Ya, sebentar ya. Ada. Nah, ini dia. Simpan. Profil saya. Oke, ini saja lah ya. Nah, full. Biar nggak lama-lama. Tenang saja. No upaya label. Saya sudah memiliki ya. Boleh ya. Ya, cepat. Nah, ini tulisan saya yang terpublikasi di jurnal Siro ya. Nah, ini mengikuti template. Ya, kalau templatenya itu seperti ini, ya, maka kalian menyiapkan, ya, kiri kanan juga, misalnya ini kiri kanan itu ya. Nah, pendahuluan, ya, menjadi ulasan khusus penangguh dari perubahan baba ini kan sudah mulai muncul ada kutipan ya, satu dua, muncul kutipan, ya. Nah, sampai di sini perubahan pola ini masih soal pendahuluan, ya, pendahuluan sebagai stabilisasi tulisan dari, nah ini baru, oleh karena tulisan ini penting sebagai bentuk tulisan tentang quadrant contoh fungsi dari tulisan ini melengkapi dari tulisan sebelumnya yang tidak dipublikasikan agar bisa diakses secara meluas. Ilmiah dan akademis ini alasannya, tujuannya. Nah, kemudian ini masuk ke teori konsep arena produksi berjual adalah analisis situs untuk mengetahui posisi karya sastra. Ini teori. Saya menggunakan teori si arena produksi kulturalnya Pierre Bourdieu. Ya, teori ini hanya menjadi tiga paragraf teorinya. Ya, ya. Yang jelas itu konsep teorinya muncul di sini. Ya, yang pertama apa? Legitimasi spesifik ini soal legitimasi. Tapi yang itu ya arena itu ada modal, ada habitus, ada arena. Ya di sini analisis situs itu semua tahunnya dimasukkan. Setelah itu metode penelitian. Ya, nah ini metode yang saya gunakan. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Kenapa ada poin-poin saya mengikuti template. Jadi kalau kalian mau kirim ke jurnal yang mana, gitu ya, maka kalian mengikuti template-nya. Nah, pembahasan. Nah, maka disesuaikan dengan yang sudah disebut di bagian pendahuluan. Apa saja di sini ya? Apa ya? Perubahan pola puitis. Ya, contoh penulisannya. Ini membahas perubahan pola puitis ya. Proses penulisan kuadrin ini contoh. Nah, ini mengupas proses penulisannya. Bagaimana penyair menulis puisinya. Ya, orangnya tinggal di Jakarta, tetapi untuk menulis ini dia riset dan tinggal di Mojokerto tahun 2011 ya, seperti itu. Ini berdasarkan dari wawancara. Kemudian pandangan historisnya. Nah, pandangan historis ini menggunakan teori habitus. Kemudian arena, modal. Nah, ini sudah. Jika teori itu sudah muncul, analisisnya lebih banyak, ya, lebih banyak. Karena ini saya menggunakan untuk
pola kebahasaan ini pola bahasa barunya Bernard Nurrohman dengan bisik isyarat Allah mengucap amanat makna riang atau dingin menanti arah angin pundak penyair memanggul bahasa berabad menara zalim serta bendera akal dan batin ini lebih ya lebih kontemplatif lah dulu Bernard Nurrohman itu puisinya tidak seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kau angkatan 66, gue penyair 69. Kau senang main belakang, gue merambah atas dan bawah. Kau angkatan 66, gue penyair 69. Kau rajin ketua politik belakang, gue melayani gairah manusia. Ya, sangat erotis puisi-puisinya. Ya, kemudian di sini juga secara utuh ya yang lebih vulgar. Kembalikan tubuhmu jadi kau. Sebelum pohon hujamkan akar merengkuh remah tanah dan gumpal batu ke ceruk terdalam riwayatmu. Kau tahu aku tak mau rontokan tubuhmu membentangkan pesisir bagi para musafir mendadak iseng menulis birahi di pasir. Di mana kini ku cari kecut keringat senggama dan hitam jembutmu dulu lah. Ini kan sangat-sangat erotis ya. Aku tak ingin mencari kau seperti binatang di dalam sarang. Ku ingin memburu kau di padang terbuka bersama tombak dan badik di genggaman. Siap menangkap dan menguliti tubuhmu. Atau kusuruh kau di buku alamat serta tumpukan surat masa remaja yang dungu dan menyusun pecahan ingatan. Muakkah aku mengenang kau setelah kau enyah dari tubuhku? Nah, ini saya bahas banget gitu ya. Bahasa-bahasanya itu berubah. Kenapa ada perubahan itu? Nah, ini saya kaji di dalam penelitian ini. Ya, nanti silakan dikutip ya, silakan bisa digunakan metode ATM kalian gitu boleh gitu ya. Nah, ini eh daftar pustaka di akhir ya. Ini rujukan-rujukan yang saya gunakan. Jadi seperti itu, ya rigid sebuah artikel itu rigid, enggak sekadar asal-asalan saja ya. Nah, ini nanti akan saya masukkan di e-learning untuk nanti dikutip ya. Yang ini ya. Silakan mengutip dari jurnal saya ini sudah terpublikasi 2022 ya. Seperti itu. Sekarang masuk ke yang lainnya. Mana tadi? Baik. Betul. Oh, bukan. Dasar sinergi. Oh gila. Nah, kembali lagi. Nah, ini. Sekarang masuk ke Yuafa ya. Oke. Besar harapan saya ke Yuafa ini. Ya. Lalu sosok Yuafa pada karya, pada itu huruf kecil. Ya. Yang huruf kecil. Wirid orang tertindas. Tidak perlu kapital semua. Kecuali memang judulnya kapital semua. Ya. Ini perlu diperhatikan ketika kita membuat judul. Yuafa Aurelio Yahya lah ini nama saya belum muncul nanti dimasukkan foto ini dan ahmad@gmail.com ya. Nah bagus ini pembukanya ini sangat menjahut ini. Kawit orang tertindas memberikan sebuah ungkapan perlawanan pada kuasa berdirinya yaitu rakyat pada masa penjajahan sampai. Nah ini terlalu itu ya terlalu terlalu banyak ini ya terlalu banyak deskripsi untuk objek ya. Ini terlalu banyak setidaknya tiga atau empat maksimal tiga empat lima gitu ya maksimal ya. Baru setelah itu tujuan dari penelitian ini bagaimana, kemudian metode dan hasilnya ya. Oke, diperbaiki Mas Java. Pembukanya bagus tapi kamu terlalu terlena untuk berpendapat lebih jauh ya. Ini abstrak itu seperti ringkasan ya. Kamu belum membacakan dibahas di abstrak. Oke.
Dalam pemahaman bahasa yang baik, seorang mampu. Lah, ini kenapa bertele-tele seperti ini pembukanya? Ya, ini terlalu pendek. Masa ya hanya seperti ini? Oke, ini orang Yahud ya, masih wafat. Karena tadi juga Taufik, sekarang kita masuk ke Taufik. Ya, mantap ini Mas Taufik. Dan ketika kalian melakukan ATM, maka jangan sampai tidak ada parafrase ya. Parafrasenya harus kuat. Ini sudah cukup lumayan. Nanti perlu kita revisi lagi. Jadi setidaknya tampilannya, saya komentari tampilannya dulu ya. Buku puisi dalam kan salah satu ini lah. Dalam kajian sosiologi sastra, puisi ini menggambarkan realitas sosial dan lirik yang tajam, simbol. Enggak, masih kurang ya. Harus ada tujuan, metode, dan hasil. Oke, yang abstrak. Itu kok sama puisi aku. Kutipannya belum maksimal. Ini siapa ini ya? Salsa. Oke, Tiwi. Oke, saya berharap banyak pada Tiwi. Ayo Tiwi. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini saya memperoleh tersebut berperan dalam pembelajaran sastra di masyarakat. Lucy Khairil Anwar. Kok ada dua? Oh, template-nya menggunakan dua bahasa ya. Oke. Metodenya masih belum begitu terlihat ya, metodenya. Di sedikit mencolok. Dan diperhatikan abstrak biasanya spasi satu. Pendahuluan belum ada kutipan sama sekali di. Ya ini kesan tempelnya masih ada ya. Oke, diperbaiki. Masih belum dapat betul Dani. Sumawadani realitas sosial pada novel Tujuh Harimau tinjauan sosiologi sastra. Ini kalau skripsi oke lah ya. Tapi kalau untuk artikel coba nanti di otak begini. Bisa titik dua sebuah tinjauan sosiologi sastra. Penelitian ini bla 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 oke. Oke, metode oke, sumber data oke, metode penelitian. Jadi secara struktur oke, abstraknya pendahuluan di tengah perkembangan zaman gaya sastra terus beradaptasi mengarah. Bagus, oke. Apakah sudah ada kutipan yang dimasukkan? Belum ada sama sekali kutipannya di metode library research. Oke, nggak ada kutipan sama sekali ya. Harus ada. Berarti ada yang lewat ya. Amelia Amanda lewat ya. Naila Eskudari sebuah analisis. Ya, coba diperhatikan sama dengan yang tadi bisa menggunakan alternatif titik dua. Ya, perbedaan tidak dapat interaksi manusia Indonesia yang ini belum ada nama ya, belum ada nama. Berikan program satu maju pada tujuannya baru di sini pengembangan ini analisis. Jadi latar belakangnya terlalu banyak. Oke, harus diperhatikan. Pada umumnya bagian dari dinamika kehidupan konflik menjadi lumrah. Oke, ini bagus ya pengantarnya, tapi belum ada kutipan-kutipan ya.
Segera dimunggah, ini ada kutipan Damono. Kenapa ada stabilonya? Kenapa ada stabilo? Belum diparafrase ya. Oke, segera. Amelia, Victor Navaris. Yang tadi ya, Mas Haris ya. Oke, sudah Mas Haris. Sampai di mana tadi? Dani Misbah Hanif. Analisis nilai perjuangan pada puisi syair untuk Ibu karya Amelia Zelianti. Nama saya belum masuk ya. Untuk emailnya pakai fatoni.ahmad@gmail.com. Jurnal ini kok jurnal ini ya, artikel ini atau penelitian ini, jangan jurnal ini ya. Metode tidak ada, apakah memang tidak ada metodenya jurnalnya? Jika ada maka segera diberi ya. Pesan ilmiahnya masih belum ketemu Mas Hanif. Lebih semangat lagi ya. Sekarang Mas Kholis. Nah, kok malah metode saja, gimana ini Mas Kholis? Masih bingung juga ya. Amilatus Solihah. Lah, ini nggak ada namanya sama sekali. Ini harus ada namanya ya, Amilatus Solihah. Coba kita lihat abstraknya. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai cerminan realitas sosial. Penelitian ini menganalisis puisi sementara kita saling berbisik karya seperti Djoko Damono melalui perspektif sosiologi sastra. Oke. Puisi ini menyiratkan dinamika, berarti bicara soal puisi. Metode penelitian ini betul menganalisis. Penelitian ini tujuannya, metode belum ada ya, analisis menunjukkan, oke, belum ada metode. Pendahuluan frasa et al. Oke, boleh. Ini sudah mulai ada kutipan, menarik, lebih rapi. Tapi teori belum ada juga ya. Jangan ada penelitian. Ini coba diperiksa lagi pendidikan et al. Ya, pendidikan apa yang dimaksud. Oke, ini sepertinya menggunakan Mendeley sudah bagus, tapi caranya belum paham betul ya. Oke, nanti kita bahas next minggu depan. Nur Khalidah Hanum, kajian sosial dan nilai sosial dalam novel Negeri Lima Menara karya. Nah, untuk judul cetak miring ya, judul novel. Nama saya juga belum muncul. Dalam penelitian ini, oke, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan novel ini metode, oke, studi pustaka literatur. Ya, jangan studi pustaka gitu aja cukup ya. Artinya penelitian ini bersifat hasilnya terlalu kurang rigid ya, coba dirigidkan untuk abstraknya. Pendahuluan manusia merupakan manusia yang tidak pernah lepas, ada namanya interaksi sosial, akademik, sudah dan menjadi namun harusnya pertikaian yang acap terjadi di tengah masyarakat, di tengah ini diskusi, sudah mulai ada kutipan bagus, tapi kok malah ini sebenarnya konflik ini sebenarnya yang ada kutipan itu menarik ya. Kajian sosiologi sastra ini benar-benar teori belum masuk, metode penelitian. Jadi seperti itu ya, kalian harus bisa memunculkanlah kerijidan-kerijidan itu. Nah, nah, seperti ini. Saya kasih contoh di jurnal saya gitu ya. Nah, ini untuk nama. Ya, ini dua judul bahasa bahasa Inggris. Nah, nama
ini, kemudian, nah ini mengikuti template ya, mengikuti template dan ini jangan ditulis yang ini, yang ini. Kalau ada yang tadi menulis naskah masuk publikasi, jangan. Ini tugasnya redaksi. Tugasmu adalah judul, kemudian ini, ya, sampai sini, kemudian nanti sudah dilewati langsung masuk abstrak. Nah ini tujuan penelitian, ini penelitian, analisis data, ya untuk metode, kemudian hasilnya. Hasilnya lebih banyak. Ya. Oke, ini template-nya model seperti ini. Kemudian untuk pendahuluan ya, terbitnya kumpulan puisi, selanjutnya disebut Nur Rahman, meninggalkan pola politiknya. Nah, tentunya perubahan itu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi publik sastra Indonesia. Perubahan ini akhirnya menjadi ulasan khusus Kusnan Hudari dalam makalah yang ditulisnya dalam acara bedah buku tersebut. Ini bedah buku, buku ini. Nah, itu sebenarnya dengan Mahyun Subuki, walau ada pemahaman dan perubahan terjadi dari Nur Rahman. Bagi Subuki, perubahan pada pola pelukis sebagai perjalanan puisi ke penyairan Nur Rahman. Nah, ini kutipan, sudah mulai ada kutipan. Kalian masih minim kutipan, kutipan-kutipan itu dimunculkan. Nah, ini saya munculkan kutipan lagi, saya munculkan kutipan lagi, nah, rigid seperti ini, ya. Jadi dari pendahuluan sampai dengan metode penelitian, ya ini berarti sampai di sini. Itu satu berarti dua halaman, ya. Jurnal ini berapa? Jurnal ini berapa halaman? Satu, 29 sampai 36. Jadi untuk dikurangi dua, ya 29, 30, ya. 10 sampai 31, ya 30 lah katakanlah 30. Nah, 31 kemudian itu sudah mulai pembahasan. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 6 halaman untuk pembahasan. Ya, untuk pembuka, pendahuluan, teori, metode cukup di 2 halaman. Ya, sisanya di pembahasan. Seperti itu. Ya, oke. Ini nanti akan saya masukkan ya di e-learning ya. Sekarang saja ya, saya masukkan di e-learning mungkin ya. Ya tidak lupa. Saya masukkan di e-learning untuk apa ini? Sosiologi sastra ya. Mari kita melanjutkan pertemuan dengan membahas teori ya dalam kajian sosiologi sastra. Jangan lupa diunduh sinyal artikel untuk ditutup.
Oke. Jadi sudah dimasukkan di e-learning ya, agak beda e-learningnya, jadi saya sedikit bingung. Tapi itu saja, sekiranya ini menjadi masukan yang bisa direvisi oleh kalian, oh ya, nama saya dimasukkan semua di tulisan yang lebih rigid. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.